Selamat pagi buat seluruh rekan-rekan Heroes yang sudah masuk di room Heroes Enterprise Gathering pada pagi hari ini. Ya, boleh ya. Apa kabar? Rekan-rekan semua, ya, thank you. Suara saya dan gambar saya nggak ada masalah ya. Pagi-pagi aman, ya, baiklah. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di acara Heroes Enterprise Gathering pada hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semua itu kaget gitu ya. Waduh, ini kok hostnya nyapanya selamat pagi gitu ya. Padahal jam 19.40. Nah, Bapak Ibu, bukannya salah ya, bukannya saya lagi ngelindur, tetapi memang kita kalau di Heroes itu eh selalu mengucapkan salamnya selamat pagi gitu ya. Jadi supaya semangat rekan-rekan, boleh nih saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Esther Kristianingsih. Saat ini saya live dari Tangerang. Nah, teman-teman Bapak Ibu semua, boleh ya di chat ya, ditulis siapa dan tinggalnya di mana. Kalau di Tangerang sekarang lagi panas karena kemarin seharian hujan sampai banjir-banjir gitu ya. Tapi hari ini cerah ceria ya, karena itu senang sekali bisa kumpul. Boleh di chat sekalian biar tahu nih dari mana semua gitu ya. Rekan-rekan ini saya lihat dulu nih, boleh yang mau menginfo aku dari Surabaya, dari Jakarta, Bandung ya. Nah, kalau misalkan ada teman-temannya atau tetangga, teman, keluarga yang belum masuk, boleh dikirim loh teman-teman ya. Kenapa? Karena pada malam hari ini kita akan ngobrolin sesuatu. Kayaknya sekarang belum viral, tapi tahun lalu di bulan-bulan kayak gini, aduh udah ramai banget viral mengenai masalah kesehatan yang satu ini, yaitu ISPA gitu ya. Nah, kayaknya sekarang masih belum mulai karena masih kadang-kadang ada hujan. Nanti kalau udah musimnya panas nggak ada hujan, terus udaranya kelihatan kotor gitu ya. Nah, mulai deh tuh batuk-batuk lah, apalah. Nah, malam hari ini saya nggak sendiri karena saya ditemani seorang dokter cantik, Dokter Paramal Putri yang mau berbagi dengan kita. So, teman-teman, kalau masih ada undangannya, masih ada teman-temannya yang mau diundang, ayo diundang gitu ya. Jangan sampai kelamaan gitu ya. Nah, ini saya mau tanya dulu nih, dari sekian banyak yang sudah hadir di sini, ada yang baru pertama kali atau dua kali lah, dua kali hadir di acara Heroes Enterprise Gathering. Ada? Ada nggak ya? Nah, kalau misalkan eh, ada ya teman-teman ya, izinkan saya sebentar ya memperkenalkan diri dulu mungkin ya, karena kan kata orang itu tak kenal maka tak sayang. Apa sih acaranya ini, yang menyelenggarakan siapa, ini acara apa gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang diundang untuk masuk di link Zoom webinar malam hari ini. Nah, mungkin dari mana nih? Nah, perkenalkan ya, saat ini kita ada di Heroes Enterprise Gathering. Heroes adalah salah satu grup yang disupport oleh perusahaan HDI. Nah, Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir atau baru baru join di HDI gitu ya, welcome to HDI Family. Karena apa? Karena di sini Bapak Ibu akan punya akses untuk mendapatkan berbagai macam informasi kesehatan yang benar. Anda juga punya akses mendapatkan eh, tentang info-info kesehatan serta produk-produk kesehatan yang tentunya juga sangat-sangat baik gitu ya Bapak Ibu ya. Dan HDI ini apa yang mensupport sudah lebih dari 4 tahun acara Heroes Enterprise Gathering ini. Jadi kita setiap minggu itu ada sharing tentang kesehatan, tentang psikologi, tentang parenting, yang membuat kita di komunitas Heroes ini bisa sama-sama bertumbuh ya, karena punya pengetahuan yang lebih banyak lagi gitu ya. HDI adalah satu perusahaan yang sudah berdiri dari tahun 1986 Bapak Ibu. Di Singapura awalnya ya, dan sudah melebarkan sayapnya tuh sampai di Indonesia, Malaysia, Filipina, Hong Kong, dan Makau. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya udah 31 tahun ya Bapak Ibu ya, dari tahun 94
sebenarnya ya, udah eh, dari 93, jadi sudah 31 tahun di Indonesia sendiri. Dan di Indonesia, HDI sudah begitu berkembang. Karena apa? Karena sudah punya lebih dari 130 kantor cabang ya. Kita itu bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan sebenarnya. Jadi kita mendistribusikan produk-produk kesehatan dan produk-produk kecantikan yang berbahan dasar itu produknya produk perlebahan. Nah, gitu ya. Ini kantor pusat kita yang ada di Menteng. Kita punya kantor pusat satu gedung ini. Kalau misalkan Bapak Ibu, rekan-rekan semua ngelewatin mau ke Gambir gitu ya. Kalau mau masuk Gambir, sebelum masuk Gambir itu sebelah kirinya rel ya kereta api. Kalau mau masuk Gambir dari arah Jawa, itu tuh ada gedung seperti sarang lebah. Apalagi kalau malam, lampunya nyala itu kayak sepotong sarang lebah. Nah, itulah gedung pusat HDI yang kita sebutnya HDI Hive Menteng. Kalau pas mampir di Jakarta, boleh ya mampir di gedung HDI kita untuk bisa menikmati banyak fasilitas yang kita bisa dapetin di gedung tersebut gitu. Dan produk-produk HDI sendiri sudah diakui kualitasnya ya. Kenapa? Karena kita sudah punya banyak sekali sertifikasi dalam pengecekan quality controlnya ya Bapak Ibu ya. Dan juga sudah mendapatkan banyak sekali awards gitu ya. Kalau produk-produknya sudah 21 produk itu masuk di dalam MIMS. MIMS itu adalah buku kesehatan di mana dipakai oleh dokter dan apoteker dalam mereferensikan obat dan suplemen gitu ya. Sehingga kalau yang masuk di MIMS tuh udah nggak usah khawatir tentang keamanannya, kualitasnya, dan manfaatnya tentunya sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan. Dan HDI juga sudah punya sertifikasi syariah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga punya peluang bisnis yang sudah diakui dan sudah disertifikasi syariah. Kalau award sudah nggak usah ditanya ya, produk-produk HDI dan Miskin tuh punya banyak sekali penghargaan dari berbagai macam pihak-pihak independen, bahkan sertifikat-sertifikatnya. Nah, nanti kalau mau tahu lebih banyak tuh nanti kita bisa ngobrol lebih jauh ya dengan yang mengundang Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Nah, tentunya nggak mau berlama-lama ya Bapak Ibu ya. Di sini kita udah nggak sabar. Kenapa? Karena kita mau belajar satu masalah kesehatan yang kadang kita itu nggak nyadar kalau itu sudah berbahaya. Karena dipikirnya cuman biasa aja gitu ya. Apa itu ISPA? ISPA itu apa gitu ya. Nah, ini yang nanti akan dibagikan oleh Dokter Parama Putri. Aku sapa dulu Dokter Parama Putri. Halo, Dok. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, C. Esther. Pagi. Semangat banget ya. Saya berasa sampai sini loh, C. Esther membawakannya luar biasa ya. Walaupun ini mungkin Bapak dan Ibu sudah lelah pulang kantor, tapi karena C. Esther bersemangat, jadi saya juga ikut semangat banget. Iya, harus. Oke, Ya, kenapa? harus ya, Karena harus kita mau bersemangat. sama-sama belajar, betul. Bahkan mungkin di sini ada ya loh yang ikutnya sambil dengerin podcast. Masih di jalan nih, Dok. Jangan-jangan. Ya, benar, 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 benar. Oke, salam kenal ya semuanya. Saya Nah, adalah Putri. Oke, izinkan saya mungkin saya. memperkenalkan dokter cantik kita yang mau sharing sama kita ya Bapak Ibu ya. Siapakah dokter Parama Putri ini gitu ya. Nah, dokter Parama Putri ini sama seperti kita, saya gitu ya, Mami juga ya. Mami dengan satu putra ya dok ya. Dan Ya, betul. beliau adalah founder dan director dari Pavilion Beauty Salon di Jakarta ya. Kemudian juga founder dan director sekaligus head doctor di Puria Estetik Klinik Jakarta ya, luar biasa ya. Dan di HDI sendiri, Dokter Parama Putri juga nggak main-main prestasinya ya. Beliau seorang Star Diamond Leader HDI serta seorang Smart Skin Advisor Advanced Base Skin. Nah, dan saat ini Dokter Parama Putri mau berbagi dengan kita ya mengenai satu topik nih dok. Aku sengaja nggak mau spill. Kenapa? Supaya eh, kita jadi penuh perhatian gitu ya dok ya. Ya, Karena ini nanti mungkin sekarang belum viral nih dok, tapi bisa jadi bulan depan udah viral masa. udah viral ya. Karena udah mulai musim panas, udah Udah mulai mulai, benar-benar, benar-benar. begitu. Oleh sebab itu tanpa berlama-lama saya serahkan langsung kepada Dokter Parama Putri untuk sharing dan Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan Anda boleh chat di kolom chat ya dok ya dan Ya, silakan. bisa
sambil ngemil, sambil makan atau yang sambil nyetir tetap hati-hati tapi tetap dapat manfaat dari webinar kita pada pagi hari ini. Silakan dong. Oke, terima kasih Chester. Nah, Bapak dan Ibu, tadi sudah apa sedikit kenalan ya dari saya. Nah, ini kita akan bahas tentang ISPA. Ada yang sudah tahu mungkin ya ISPA itu apa, atau banyak kan yang belum tahu. Apakah itu ISPA? A-nya apakah akut, apakah atas? Coba kita lihat ya. Nah, ISPA ini adalah penyakit yang akibat infeksi pada saluran pernapasan bagian atas meliputi hidung, rongga hidung dan sinus, tenggorokan, faring, kotak pita suara, laring, dan juga bisa mengenai sebetulnya pernapasan di bagian bawah. Jadi ISPA itu akut ya sebetulnya, seperti itu. Oke. Nah, penyebabnya. Penyebabnya ini bisa bermacam-macam Bapak dan Ibu. Nah, kita ini kan lagi bahas point of view untuk anak-anak ya. Di sini saya mau berbagi dulu kepada Bapak dan Ibu kalau anak-anak itu usianya berapa coba ada yang tahu nggak? Yang disebut anak itu usia berapa sih? Berapa sampai berapa? Menurut Kemenkes, menurut Kementerian Kesehatan Indonesia. Ada yang tahu? Boleh ditulis kolom chat ya. Ada yang tahu? Jadi untuk fase manusia itu terbagi menjadi bayi dan balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Apakah sudah, oh ada yang sampai 12 tahun. Oke, 5 sampai 12 tahun. Oke, ada lagi mungkin sebentar. Oke. Nah, jadi jawabannya kalau menurut Kemenkes untuk anak-anak itu adalah usia 6 sampai 9 tahun. Kalau balita 0 sampai 5 tahun, bayi dan balita gitu. Nah, kalau usia apa mulai dari 10 tahun itu sampai 18 tahun masuknya ke remaja gitu. Jadi anak-anak itu tadi umur berapa? 6 sampai 9 tahun ya. Oke. Nah, penyebab dari ISPA ini sendiri yaitu sebetulnya ada tiga, tapi yang umum banget itu dua nih Bapak dan Ibu. Penyebabnya adalah infeksi virus dan bakteri. Nah, sebetulnya satu lagi ada, karena kan kalau misalnya pernapasan akut itu meliputi juga sampai ke paru-paru ya. Nah, bisa diakibatkan juga oleh jamur, tapi jarang banget terjadi. Kalau jamur itu biasanya memang ada gangguan dari imunitas antibodinya gitu. Contoh pada HIV gitu, biasanya lebih rentan terhadap infeksi jamur pada paru-paru seperti itu ya. Nah, yang sering kita bahas adalah atau yang sering terjadi di masyarakat umum itu atau pada anak itu adalah penyebabnya virus dan juga bakteri. Nah, virusnya itu apa aja sih gitu ya. Dan yang namanya ISPA ini meliputi kan dari hidung bagian ini ya, bagian dalam gitu ya. Terus ada sinusitis juga, ada sinus juga gitu kan, dari tenggorokan juga ada. Terus ke paru-paru gitu kan. Nah, itu semua bisa terjadi infeksi dan yang menyebabkan tuh adalah si virus-virus ini nih, si rhinovirus lah, adenovirus, ada Coxsackie, ada parainfluenza dan respiratory syncytial gitu virus. Nah, kalau infeksi bakteri biasanya apa sih yang membedakan gitu ya gejalanya di antara kedua ini? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, ini dia yang paling sering apa yang menjadi pencegahan juga gitu ya nantinya. Cara menularnya ini memang dari percikan bersin orang yang sedang sakit. Jadi disebutnya sputum ya, atau disebut juga percikan. Makanya kalau misalnya kemarin pada saat COVID itu kan juga infeksi saluran pernapasan ya, bisa ke bawah juga gitu ya, saluran pernapasan bagian bawah gitu. Terjadinya bisa akut, bisa sampai kronis juga gitu. Karena memang dalam waktu yang cukup lumayan lama ya, 14 hari ya, dikatakan baru sembuh kan kalau COVID kemarin tuh. Nah, kalau misalnya si percikan bersin ini kena gitu ya, kita kena langsung, terus imunitas kita juga lagi tidak baik, tidak sehat, lagi nggak baik-baik saja, itu bisa langsung timbul gejala H+1 gitu. Udah nggak enak nih, misalnya paginya kena bersinan gitu, langsung yang paling sering nih ibu-ibu ya sebenarnya ya nggak
Kak Esther. Jadi kalau misalnya ibu-ibu tuh paling sering ya anaknya misalnya dapat oleh-oleh dari sekolah karena dari temennya, misalnya kayak gitu. Aduh, itu memang Nah, ya. ya kan biasanya ibu-ibu nih yang paling sering tuh. Terus langsung main sama anaknya, ya kan yang namanya main sama anak kan pasti suka gemes-gemesin di depan mukanya gitu kan. Ya namanya anak kan ya dia spontan aja gitu ya, bersin bersin aja. Nah biasanya kena muka ibunya gitu. Nah itu sering banget, apalagi ibunya capek, ibu bekerja juga, misalnya kayak gitu, atau lagi lelah, mungkin ibu rumah tangga tapi apa kerjaan di rumah banyak. Nah itu lagi imunitas turun, terkena apa kontaminasi percikan bersin, bisa terjadi sorenya atau malamnya, kok badannya udah mulai-mulai greges-greges, kayak gitu, timbul gejala. Tapi kalau misalnya baik-baik saja nih, kok bisa sih dok gitu? Maksudnya onset waktunya itu beda-beda. Ada yang misalnya langsung berasa gitu ya pada dalam 24 jam. Ada juga yang apa namanya 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian gitu. Nah itu tergantung kondisi tubuh kita, tergantung imunitas tubuh kita sendiri gitu. Jadi kalau pada saat kita baik-baik saja, imunitasnya bagus, nah kita bisa melawan gitu si badan kita ini. Jadi merasa masih baik-baik saja. Kalau misalnya di pelajaran saya dulu ya waktu kuliah tuh public health, jadi fase sakit itu pada saat dia itu kena gitu ya, kena bersin atau kena percikan yang bisa dapat menularkan dia. Misalnya kita lagi bahas ISPA ini gitu ya, kena sputum, percikan. Nah, dia tuh belum menimbulkan gejala nih, belum timbul gejala. Tapi dia sudah disebut orang yang menuju sakit gitu, belum timbul gejala. Nanti di fase berikutnya dia udah mulai tuh dalam 3 hari itu udah mulai timbul gejala gitu, udah disebut orang sakit gitu. Jadi memang ada fasenya gitu ya, orang itu menuju sakit. Nah biasanya pada saat orang itu sudah ter apa ya terkena percikan itu, nah itu udah terkontaminasi sebetulnya sama si virus ataupun bakteri itu sendiri gitu. Tapi masih ada perlawanan-perlawanan tubuh kita lah yang menjaga supaya tetap sehat. Nah, itu tinggal gimana tuh? Apakah kita tetap menjaga gitu kan kesehatan ini atau misalnya lagi baik-baik saja prima ya bisa sehat terus. Tapi kalau misalnya besoknya atau malamnya tiba-tiba nggak bisa tidur gitu kan, langsung drop imunitasnya ya bisa jadi timbul gejala kayak gitu. Nah, terus berikutnya memegang benda yang terkontaminasi, ya namanya bersin gitu misalnya, atau kebanyakan orang belum tahu yang namanya etika bersin atau batuk nih Bapak dan Ibu. Nah, makanya saya mau dari sini Bapak dan Ibu setelah ikut apa sesi webinar kita ini jadi lebih oh iya ternyata batuk tuh ada etikanya juga ya. Ternyata bersin itu juga ada etikanya gitu. Sebetulnya ini perlu banget ya kita apa ya kita lakukan untuk diri kita sendiri dan juga kita bisa edukasi ke keluarga seperti itu. Nanti saya ajarkan tentang etika batuk dan juga bersin. Nah, ini masih apa namanya dalam si cara penularan ini pada saat kita memegang benda yang terkena si cairan atau sputum, ya sebentar. Apa terkena cairan yang ada kontaminasi bakteri atau virus itu. Terus misalnya nih handphone kan paling sering ya kita pegang kemana-mana, kapanpun dan dimanapun. Misalnya ada anak kita nih bersin gitu, kena nih di handphone, terus kita pegang-pegang handphone seharian, nggak sadar, suka kucek-kucek mata, suka gosok-gosok hidung, suka pegang-pegang muka atau mulut. Nah, itu bisa terjadi ya, jadi bisa banget ketularan karena memegang benda yang terkontaminasi gitu. Makanya harus banget cuci tangan, harus banget kemarin COVID itu kita rapat banget yang namanya cuci tangan, terus pakai hand sanitizer dan lain-lain. Karena memang dimanapun benda apapun itu bisa ada apa chance atau ada apa ya, ada bibit-bibit untuk membawa bakteri juga dan virus gitu. Karena apalagi kalau di tempat umum kan gitu, banyak orang yang megang benda itu gitu. Maksudnya misalnya kayak apa ya, sesimpel uang deh gitu. Uang itu kan semua orang megang uang gitu. Makanya kemarin pada saat kita COVID juga itu kebanyakan pembayaran itu non tunai supaya tidak terjadi penularan secara massal gitu karena yang disebabkan oleh si uang tersebut kayak gitu ya. Nah, gejala ISPA itu apa aja? Yang pertama hidung tersumbat atau pilek. Nah, biasanya udah
apa namanya, nggak nyaman tuh rasanya bersin-bersin, itu juga bisa gitu. Kalau saya pribadi, kan kita pada mengenal diri masing-masing ya. Kalau saya pribadi, kalau saya bersinnya itu udah lebih dari 3 kali gitu ya, ini udah pertanda nih, ini bukan bersin yang biasa gitu. Ini kayaknya udah menuju pilek nih gitu. Jadi saya sendiri udah memahami tubuh saya kalau bersinnya udah lebih dari 3 kali, biasanya udah menuju pilek gitu. Terus berikutnya apa? Sakit tenggorokan. Nah, biasanya udah mulai kering tenggorokannya gitu. Terus ada rasa-rasa ngeganjel, ada rasa-rasa tidak enak, itu ya. Terus berikutnya apa? Biasanya agak matanya perih, berair, bahkan merah gitu. Itu bisa juga jadi gejala ISPA ya. Nah, ini juga paling sering nih, sakit kepala, nyeri otot, demam, dan sakit menelan. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini semua bisa ada yang salah satu yang menjadi keluhan primer gitu. Misalnya, aduh nyeri otot dulu gitu. Sama kayak misalnya COVID kemarin, COVID Delta atau yang pada awal itu kan beda-beda ya yang gejala paling utamanya gitu yang dirasakan. Oh, yang virus versi ini itu rasa yang paling dominan adalah sakit kepala misalnya kayak gitu. Virus yang ini dominannya adalah nyeri otot. Nah, itu memang beda-beda gitu gejala yang ditimbulkan. Bisa karena virusnya yang apa namanya memberikan sinyal ke dalam tubuh kita jadinya timbulnya si nyeri otot atau si demam atau bahkan si sakit tenggorokan kayak gitu. Jadi memang tergantung jenisnya seperti itu. Nah, kita tadi kan ini gejala yang biasa timbul ya, Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya pada anak-anak, biasanya anak tuh juga bisa rewel ya. Kalau masih 6 tahun gitu kan. Kalau anak saya biasanya udah mulai cranky tuh biasanya. Kalau udah nggak enak badan, terus dia udah apa namanya malas makan, terus udah kalau disuruh makan pakai nangis, nah itu biasanya udah nggak enak badan gitu. Jadi kalau bapak dan ibu ngerasa anaknya kok kayaknya udah nggak biasa, jangan dimarahin ya. Mungkin dia lagi ngerasa nggak nyaman sama badannya gitu. Kok ini anak susah banget sih diajak mandi, biasanya nggak kayak gini. Kok anak ini susah banget sih disuruh makan aja kok pakai kitanya harus pakai otot gitu ya. Nah itu mungkin suatu pertanda gitu anak ini lagi tidak baik-baik saja karena memang anak itu kan sangat pintar sekali ya kadang apa namanya dia tuh ngasih sinyal gitu sebetulnya badannya nggak enak tapi dia nggak bisa protes dia juga nggak ngerti ini tuh apa sih sebenarnya gitu rasa apa. Oke, jadi sekali lagi anaknya jangan dimarahin tapi diajak ngomong kenapa nak ada yang sakit nggak enak badan gitu coba apa yang sakit diajak untuk dia cerita apa sih yang dia rasakan gitu. Nah, terus berikutnya yang kita mesti waspada adalah beberapa gejala ini. Kenapa? Karena gejala-gejala ini yang bisa yang wajib banget kita harus apa ke dokter gitu, kontrol ya ke dokter anak atau ke dokter umum boleh. Nah, ini yang pertama sesak napas. Kalau sesak napas biasanya udah ada infeksi saluran pernapasan bagian bawah ya. Terus ada napas berbunyi. Nah, napas berbunyi ini atau misalnya asma. Mungkin Bapak dan Ibu juga nggak apa namanya nggak ngeh gitu. Anaknya ini ada asma atau enggak ya, tapi sebenarnya kakeknya ada asma, tapi ibu bapaknya nggak ada asma. Nah, itu bisa terjadi ya, cucunya asma gitu. Nah, gitu ya. Jadi benar-benar harus dicek kalau misalnya anaknya lagi sesak napas, itu apa namanya, apakah ada bunyi mengi gitu atau enggak. Nah, kalau misalnya ada bunyi mengi, coba langsung kontrol aja ke dokter seperti itu. Kalau zaman sekarang kan enak ya, ada aplikasi yang bisa konsultasi langsung ke dokter ya. Jadi kalau ada emergency atau apa-apa, bisa ke UGD atau bisa tanya juga ke Halodoc. Tuh. Terus berikutnya adalah, jadi nyebutkan saya. Terus berikutnya adalah nyeri di bagian dada atau perut. Jadi nyeri di bagian dada atau perut ini mungkin karena dia itu asam lambungnya meningkat. Kenapa? Karena bisa terjadi penumpukan lendir. Jadi pada saat anak itu sinusitis, biasanya ada atau ada infeksi di bagian kelenjar sinusnya, kan dia memproduksi banyak cairan tuh, gitu, penuh rasanya. Nah, biasanya tuh si apa namanya?
cairan atau lendirnya itu ngumpul, entah itu di tenggorokan gitu, yang bisa ketelen. Nah, pada saat ketelen ke pencernaan itu rasanya enek banget dan mual gitu ya. Jadi bisa jadi timbul yang anak rasa itu adalah nggak mau makan, aku nggak mau makan, rewel aja gitu. Nah itu waspada juga gejala tersebut gitu ya. Karena kan pasti bapak dan ibunya kalau non medis bingung nih anak kenapa nggak mau makan sih gitu. Nah itu bisa harus langsung ke dokter aja ya. Berikutnya apalagi kalau terjadi kejang. Nah kejang ini biasanya disertai demam ya. Seperti itu. Terus berikutnya adalah penurunan kesadaran. Nah, penurunan kesadaran ini biasanya eh, apa namanya karena memang ada demamnya tinggi banget, terus ada kejang juga. Nah, itu biasanya ada penurunan kesadaran seperti itu atau bahkan dehidrasi ya karena diare. Itu bisa juga gitu. Dan berikutnya bibir dan kuku tampak kebiruan. Nah, ini tanda-tanda kekurangan oksigen ya karena sesak napas jadinya bibirnya kebiruan jadi aliran darahnya tuh nggak lancar. Berikutnya kulit menjadi pucat dan terasa dingin gitu. Nah, itu karena aliran darahnya juga tidak lancar gitu. Jadi rasanya badannya tuh dingin tuh. Terus gangguan pencernaan seperti mual, muntah dan diare. Nah, ini bisa kekurangan cairan sehingga anaknya jadi takutnya kalau kurang cairan dia nggak mau minum karena enek, karena mual, muntah terus, bahkan diare lagi gitu. Itu kekurangan cairan bahkan bisa terjadi penurunan kesadaran. Nah, ini harus banget waspada. Kalau udah terjadi penurunan kesadaran, wajib banget langsung bawa ke IGD. Kejang juga sama. Jangan nunggu ke klinik dulu gitu ya. Ngantri nggak bisa, harus ke IGD. Oke. Nah, terus berikutnya adalah cara pengobatan ISPA. Nah, ini adalah pengobatan yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu di rumah ya. Eh, Yang pertama adalah minum dan makan yang cukup. Kenapa sih harus minum dan makan dan cukup? Yang pertama, minum itu penting banget karena bisa dia apa namanya mengencerkan dahak kayak gitu. Kalau misalnya dahaknya itu terlalu pekat, anak tuh jadi sesak juga gitu dan mual kalau ketelan kan. Nah, terus berikutnya juga terhindar dari dehidrasi nih minum. Karena tadi kalau misalnya ada keluhan sampai muntah, sampai diare, nah itu kalau kekurangan cairan sangat bahaya untuk anak-anak ya. Nah, terus kalau makan yang cukup ini eh, apa namanya supaya untuk memberikan energi. Kadang keluhan pusingnya itu karena kurang energi gitu. Itu bisa. Berikutnya apa? Istirahat yang cukup. Anak ini harus tidur 9 sampai 10 jam setiap harinya. Terus kalau perlu di rumah misalnya udaranya terlalu kering ya pakai dehumidifier gitu atau misalnya terlalu lembab. Jadi kadar udara itu juga perlu diperhatikan tuh Bapak dan Ibu. Kenapa sih anak saya kok kayaknya cenderung alergi nih gitu. Nah, mungkin adalah lingkungan yang di rumah yang menyebabkan timbulnya alergi. Kalau misalnya udah dilihat, oh makannya nggak ada yang alergi nih, minumannya juga aman-aman aja. Tapi kok nih anak kalau misalnya setiap bangun tidur, misalnya hidungnya meler atau apa gitu. Nah, itu perlu diperhatikan tuh, apakah AC-nya, atau apakah si kasurnya gitu, apakah kasurnya ada debu perlu divakum, banyak boneka perlu dicuci atau perlu divakum. Nah, itu perlu banget diperhatikan. Buat anak-anak yang alergi, yang sering banget bersin atau hidungnya mampet atau matanya berair. Nah, ini boneka harus banget ya disimpan atau jangan terlalu banyak lah kalau bisa gitu. Kalau bisa jangan ditaruh di atas kasur ya tempat main aja. Karena boneka itu kan ya berbulu, jadi tuh gampang banget, mudah banget nyimpen debu. Nah, hal-hal itulah yang bisa memicu alergi juga. Terus berikutnya adalah kumur air garam. Nah, ini bisa dilakukan, hanya bisa dilakukan oleh anak di atas 8 tahun. Dan caranya gimana? Caranya mencampurkan segelas air hangat dengan 2 sendok teh garam dan dilarutkan. Gunanya apa? Gunanya untuk supaya apa menjaga si si kan apa tenggorokannya itu misalnya lagi gatel, lagi nyeri, perih gitu kan. Nah, itu bisa membantu meredakan juga. Nah, sebetulnya bisa juga Bapak dan Ibu minum air madu kalau misalnya anaknya nggak mau minum air putih. Kadang kan anaknya juga males minum ya karena rasanya enak mual gitu. Nah, itu bisa dikasih air dicampurkan madu. Terus berikutnya dikasih obat. Nah, obat-obatan ini pasti wajib banget harus konsultasi dulu ke dokter, khususnya buat anak-anak. Kenapa? Karena dosis anak-anak tuh beda sama orang dewasa. Dosisnya harus tepat gitu, penggunaannya harus tepat.
Jadi sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter ya untuk penggunaan obat. Dan wajib baca aturan pakai. Oh ya, informasi. Obat sirup hanya bisa dipakai setelah dibuka 1 minggu. Setelah 1 minggu sudah tidak bisa dipakai lagi, harus dibuang. Ya, oke. Terus ini dia cara cegah ISPA. Eh, Cara cegah ISPA ini ada yang pertama adalah hindari kontak. Hanya kalau di sekolah agak susah ya Bapak dan Ibu karena anak-anak ini kan pasti main sama siapa aja. Pakai masker dari rumah nanti pasti di sana dibuka gitu. Tapi paling enggak kita udah kasih tahu kalau misalnya lagi batuk pilek, anak kita nih yang batuk pilek, istirahatin aja, nggak apa-apa kok istirahat di rumah, izin dulu sama gurunya. Tapi kalau terpaksa masuk, diinfoin aja pakai masker gitu ya, pakai masker. Dok, anak saya tuh sesek kalau pakai masker gini gitu. Iya, memang ada resikonya gitu. Kalau misalnya memang sesek banget, sebaiknya istirahatin aja dulu sampai anaknya tuh bisa bernapas dengan lega dulu, baru boleh masuk sekolah gitu. Ya, terus berikutnya adalah cuci tangan. Nah, cuci tangan ini penting banget dibiasain dari kecil. Karena apa ya, saya merasakan banget sih, anak saya itu kan anak pandemi ya. Oke, sebentar ya. Sepertinya ada kendala dengan Dokter Parama Putri. Tapi sampai di sini rekan-rekan menarik ya pembahasannya Dokter Parama Putri ya sambil kita menunggu Dokter Parama Putri. Nah, ini Anda yang mungkin ada pertanyaan, ada mau konsul dengan Dokter Parama Putri, boleh ketik di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Ini Dokter Parama Putri sepertinya bermasalah dengan internetnya beliau nih. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, boleh ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, mungkin sambil menunggu Dokter Parama Putri ya. Kalau ngomongin ISPA, ngomongin masalah bapil, di sini siapa yang punya anak-anak yang kategori anak-anak boleh raise hand gitu ya. Balita juga kayaknya ini udah makanan sehari-hari para emak-emak ya kayak saya. Benar nggak sih? Siapa di sini yang anak-anaknya juga sering mengalami dokter sering mengalami apa namanya? Bapil. Tunggu ini sebentar. Tunggu ya. Ini kenapa bisa keluar? Oke, aku gitu. Ya, ya. Boleh share ya di sini putra-putrinya ayah bunda usia berapa. Dan kalau saya boleh cerita sedikit ya teman-teman ya mengenai ISPA ini saat ini kita mau nggak mau gitu ya suka nggak suka apalagi yang tinggal di area kota-kota besar ya siapa di sini yang tinggalnya di area kota besar Jabodetabek kita itu nggak bisa menolak kondisi di mana udara di tempat tinggal kita itu kualitasnya juga nggak terlalu bagus betul ya kecuali rekan-rekan Bapak Ibu yang tinggalnya di kota-kota yang masih bersih udaranya aduh itu bersyukur banget kalau kita yang tinggal di Jabodetabek gitu ya oke Dokter Putri sudah kembali sepertinya saya ini dulu saya undang lagi ya. Wah, terima kasih Kak Mada ya. Kak Mada langsung testimoni. Alhamdulillah semenjak kenal Kids Free Habibie tidak pernah bapil gitu ya. Dokter Putri, apakah sudah bisa open mic? Oh ya, oke. Terima kasih. Mohon maaf, ya ampun, Iya, tiba-tiba nggak apa-apa mati. dok. Kayaknya kepental ya. Iya, ya Allah, maaf ya rekan-rekan semua. Oke, kita lanjut lagi seru-serunya ya. Iya, lagi seru-serunya cerita tiba-tiba tuh dokter kemana gitu. Tapi nggak apa-apa dok. Hilang. Udah, Oke, kita lanjut nah, ya. boleh langsung dilanjutkan karena kayaknya udah Oke. banyak yang tanya-tanya sambil nanti Baik, ya, saya siap. kirim-kirim Oke, kita pertanyaan ya. lanjut nih. Kita lanjut tadi cuci tangan. Nah, ini penting banget karena anak kita semua pasti mengalami pandemi kemarin gitu ya. Saya juga saksi melihat anak saya tumbuh di era pandemi dan dia karena sudah dibiasakan cuci tangan, jadi dia benar-benar tertib banget cuci tangannya. Nah, ada plus minusnya sebetulnya gitu ya. Plusnya adalah dia benar-benar tertib, tapi minusnya kadang ya apapun itu dia cuci tangan gitu.
gitu. Jadi alhamdulillah juga sih karena udah dibiasain, dia udah tertib gitu kan. Kadang kita kayak ayo cepet-cepet gitu. Misalnya mau ngapain dulu gitu, dia habis sesimpel dia habis mau ngambil cemilan tapi dia buka dulu, dia harus cuci tangan lagi, balik lagi cuci tangan lagi gitu. Ya maksudnya hal itu bagus gitu ya, tapi kadang-kadang yang kita apa namanya mau cepet-cepet jadi nggak bisa cepet kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa bagus gitu karena dia udah terbiasa untuk bersih. Nah karena memang cuci tangan bukan cuma ISPA doang yang terhindar, tapi segala macam penyakit. Jadi benar-benar mengurangi hampir 80% penyakit menular ya, termasuk diare juga tuh. Oke. Berikutnya apa? Tutup saat batuk atau bersin. Nah, ini yang tadi saya mau ajarin. Caranya adalah pakai apa coba? Tahu nggak Bapak dan Ibu? Caranya pakai lengan bagian dalam. Ditutup gini caranya. Oke. Jadi misalnya mau bersin. Jadi tutupnya gini. Gitu. Batuk juga ini. Kenapa bukan ini? Karena tangan kita untuk mengambil apapun, atau misalnya salaman, atau misalnya mengambil apa. Jadi kalau kita gitu ya, lalu semuanya yang apa namanya yang bisa ini tangan kita jadi terkontaminasi dan benda apapun yang kita pegang jadinya terkontaminasi juga gitu kan. Kalau ini kita nggak pegang apa-apa kan gitu. Nah, Nah, ini kayaknya memang harus pembiasaan baru ya, Dok ya. Karena betul. biasanya kalau orang tua kita zaman dulu bersin itu langsung ditutupin, "Hasim," gitu ya. Betul, 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 betul. Ini harus Sebenarnya itu salah ngebiasain. ya. Ya, salah. Jadi bukan pakai tangan terbuka ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, itu ajarin juga ke anaknya pakai lengan bagian dalam ini. Jadi berdiri gini, gitu ya. Oke. Nah, itu caranya seperti itu. Dan ajarin juga anaknya supaya tidak batuk dan bersin di wajah orang. Kalau bisa dia nggak bisa nutup. Misalnya dia udah keburu batuk, tapi paling nggak mukanya berpaling gitu dari muka orang lain. Itu juga bisa membantu. Berikutnya, bersihkan mainan. Nah, bersihkan mainan ini juga penting sekali, apalagi Bapak dan Ibu masih punya balita. Balita itu kan dia masih harus melatih oromotor. Oromotor tuh otot mulut, ya kan dia suka nyedot-nyedot, ngisep-ngisep apa, makan-makan apa namanya, ngemut-ngemut apa. Nah, itu sebetulnya nggak usah dilarang Bapak dan Ibu. Itu adalah cara anak untuk melatih otot mulutnya. Gitu. Nanti kalau misalnya dilarang, ngenyot-ngenyot tangan, ngenyot-ngenyot mainan gitu ya, kita pastikan aja bersih, tangannya bersih, terus mainannya juga bersih. Kalau dilarang nanti otot mulutnya jadi tidak berkembang atau tidak maksimal, dia jadi makannya agak kesulitan makan dan ngomong. Itu terjadi sama anak saya juga soalnya. Anak saya dulu setiap mau ngemut tangan, tangannya saya pinggirin, pinggirin, pinggirin sampai akhirnya dia besar kebiasaan untuk mangap jadinya melongo gitu. Karena dia nggak terbiasa untuk terlatih mulutnya. Karena emang penyebabnya selain oromotornya tidak maksimal, dia ada sumbatan juga sih di adenoid gitu. Kemarin baru operasi juga, jadi ya selain memang nggak bisa napas dari hidung, dia berusaha napas dari mulut. Apa yang terjadi kalau terbiasa mulutnya terbuka? Nanti ada perubahan anatomi muka, Bapak dan Ibu. Jadi perubahan anatomi muka karena dia napasnya dari mulut, ini bagian maksila, bagian apa ya? Bagian depan sini nih kerangkanya masuk maju. Jadi nanti dia lebih maju ini dari, nah ini lebih maju gitu. Jadi berubah banget mukanya gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kehambat juga sih pertumbuhan si otot mulut dan sebagainya ini gitu. Jadi nggak apa-apa dia ngemut-ngemut, dia makan-makanin apa namanya nyedot-nyedot si mainannya, tapi pastikan itu semua bersih gitu. Ya boleh disemprot hand sanitizer, terus dilap lagi yang bersih ya gitu. Jangan sampai pasti basah-basah hand sanitizer itu kan alkohol ya rata-rata ya. Terus anaknya ngemut-ngemut kasihan pahit ya. Oke, terus berikutnya apa? Cegah ISPA dengan aktif bermain, olahraga, beraktivitas di luar. Repotnya kalau tinggal di Jakarta, ini cuacanya, polusinya lagi luar biasa ya, lagi nggak bagus banget udaranya. Jadi memang ini adalah salah satu tantangan orang yang tinggal di kota besar. Biasanya polusinya itu juga tinggi, anak-anak juga butuh aktif untuk bermain, butuh matahari, tapi mau keluar juga polusinya tinggi sekali gitu ya. Jadi ya usahakan sebisa mungkin kena paparan sinar matahari, walaupun mungkin di dalam rumah, di luar rumahnya tidak terlalu banyak ya pakai masker, mungkin keluar rumahnya ya Bapak dan Ibu. Tapi
paling nggak dia bergerak gitu. Jadi aktif tubuhnya. Karena era zaman sekarang ini kan kebanyakan anak itu sudah dimanjakan dengan fasilitas. Dia duduk aja berasa udah ngapa-ngapain ya. Contoh kayak main game, kayak gitu, lihat handphone dan lain-lain. Nah, ini bahayanya kalau kebiasaan untuk tidak aktif, imunitasnya juga tidak naik gitu ya. Terus berikutnya, asupan gizi seimbang. Bapak dan Ibu sekarang untuk penyakit-penyakit degeneratif udah bukan usia lansia lagi. Maksudnya kayak hipertensi, DM gitu ya. Kalau di klinik umum teman saya tuh bilang udah di dewasa muda loh gitu. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Karena pola makan dari kecil yang terbiasa oleh mungkin orang tuanya yang membiasakan cepat saji, yang ngebolehin selalu makan makanan manis gitu. Jadi itu dimulai dari kecil banget. Nah, usahakan Bapak dan Ibu, yuk kita lebih sadar untuk kandungan makanan anak-anak. Jadi kita lihat tuh kandungan gulanya berapa. Sekarang saya kalau ke supermarket, saya ajarin anak saya untuk lihat kandungan gula dan garam gitu ya. Lihat dulu kandungan garam dan gulanya berapa. Kalau tinggi banget nggak boleh gitu. Jadi saya kasih tahu, saya jelasin bukan karena nggak bolehnya banget, tapi saya jelasin, saya ajak anak saya ngomong seperti orang dewasa ngerti. Jadi walaupun saya berusaha untuk ngasih pengertian sesimpel mungkin ya gitu. Mungkin kalau Bapak dan Ibu bukan dokter atau bukan nakes gitu ya, bisa kasih pengertian simpel aja sebetulnya. Nanti kalau kebanyakan gula, kamu jadinya gampang batuk gitu, gampang sakit, misalnya kayak gitu. Nah, kalau anak itu masih nangis juga, saya biasanya nggak apa-apa cobain aja. Nanti dia ngerasa sendiri kan, kebanyakan makan gula jadi gampang sakit. Nah, pada saat sakit kita kasih tahu, ini loh maksudnya mama. Kalau kebanyakan makan gula, itu jadinya gampang sakit kayak gini gitu. Nggak enak kan rasanya gitu. Jadi anak tuh kadang kita nggak bisa bilang stop aja gitu. Harus kasih tahu juga sebabnya apa, akibatnya apa. Kalau dia masih belum ngerti juga, ya udah kita coba aja, nggak apa-apa gitu ya, makan sok gitu supaya ngerasain, oh ternyata nggak enak juga ya rasa sakit ini gitu ya. Oke, nah anak saya gitu dia jadi lebih tahu tuh, oh ya mama nggak Aden udah terlalu banyak ya makan gulanya gitu, makan makanan manisnya gitu. Berarti nggak lagi deh gitu ya. Anak tuh pinter kok. Jadi dia bisa kita kasih tahu gitu pelan-pelan. Oke. Nah, berikutnya, oh ini imunisasi lengkap ya tadi ya. Jadi kalau untuk anak-anak itu upayakan memang imunisasi yang wajibnya itu harus terpenuhi. Sama ada apa namanya vaksin flu sekarang. Vaksin flu tuh setahun sekali ya. 6 bulan sekali juga bisa sih sebetulnya, tapi biasanya 1 tahun sekali. Nah, vaksin flu lumayan, lumayan membantu banget sih. Kalau saya berasa ya, kalau vaksin flu tuh di rutin gitu ya, ya lumayan. Paling kalau misalnya ketularan pun nggak yang sampai jadi sinusitis gitu. Paling ya mampet-mampet aja, ya jadi nggak berkepanjangan lah gitu. Karena vaksin ini kan bukan mencegah untuk kita tidak sakit, tapi paling nggak gejala yang kita rasakan itu tidak parah seperti itu ya. Oke. Nah, tentang si gizi seimbang, ada asupan-asupan lain yang bisa membantu kita supaya lebih sehat atau tetap sehat. Nah, ini udah ada penelitiannya ya, banyak penelitian tentang produk perlebahan. Salah satunya adalah madu. Nah, menurut penelitian, madu mengandung antiinflamasi atau anti peradangan. Madu dapat membantu mengurangi peradangan pada penderita rinitis alergika atau penderita alergi gitu ya. Jadi madu tuh bagus banget Bapak dan Ibu. Apalagi kalau misalnya madunya Clover Honey ini memang kan kandungan airnya juga minim gitu. Terus dia udah tersertifikasi juga tidak mengandung apa namanya yang berbahaya juga untuk anak-anak seperti itu kan. Jadi aman dikonsumsi. Oke, terus berikutnya apa lagi? Berikutnya bee pollen. Jadi untuk menurut penelitian bee pollen ini juga efektif untuk alergi rinitis ya. Rinitis tuh di bagian apa namanya? Di saluran pernapasan bagian atas. Nah, terus konsumsi bee pollen ini juga menghasilkan tanggapan positif pada peserta dengan masalah kesehatan lainnya. Jadi memang dia tuh untuk melengkapi kebutuhan gizi harian.
gitu. Karena Polenergy ini kandungannya benar-benar lengkap banget, vitamin A, B, C, A, B, C, D, E, terus ada asam amino juga sih yang paling penting ya. Ada asam amino untuk apa ya? Asam amino itu ibaratkan kalau untuk sel tubuh kita itu pengganti sel yang rusak gitu. Jadi misalnya ada, walaupun nih misalnya saya udah makan sayur kok dok, saya udah makan buah kok gitu ya. Tapi tetap aja gitu ya. Kadang tubuh kita ini karena ada paparan polusi, ada paparan macam-macam lah gitu yang menjadi radikal bebas. Nah, itu mengganggu tuh, mengganggu sel tubuh kita yang sehat untuk bekerja normal. Makanya nggak cukup untuk makan sayur dan buah. Terkadang kita butuh bantuan suplemen seperti itu. Nah, ini juga ya, ini nggak pernah terlewat sih saya. Kalau saya terlewat, udah langsung keluhan macam-macam. Yaitu adalah propolis. Propolis ini apa saya sangat merekomendasikan karena saya sebagai yang penderita sinusitis sangat terbantu banget ya. Jadi kalau udah sinusitis tuh rasanya nggak enak banget karena pusing iya gitu kan, lama juga, mesti minum antibiotiknya lama 14 hari gitu kan. Nah, kalau minum si propolis dengan rajin ini gitu ya, maintenance tuh biasanya saya 2 kali 2. Nah, itu lumayan jadi jarang banget sakit sinus gitu. Kalau misalnya ada orang batuk pilek juga jadi lebih terjagalah gitu, tidak mudah tertular. Karena memang kandungan di propolis ini kan atau propoelix dia tuh apa namanya kandungan antioksidannya tinggi banget, bahkan lebih tinggi dari macam-macam buah-buahan yang berry-berry gitu. Kan yang kita tahu ya buah-buah berry ini kan kandungan antioksidannya tinggi banget, tapi propolis ini bahkan berkali-kali lipat seperti itu. Jadi dia bisa menangkal si radikal bebas yang mengganggu sel tubuh kita untuk bekerja lebih optimal lagi. Oke. Nah, oke. Nah, ini juga jadi kalau ibaratkan tuh si propolis ini kan dia sebagai antimikroba ya, antibakteri gitu. Jadi seperti antibiotik tapi alami gitu ya, Bapak dan Ibu, antivirus juga. Jadi memang apa ya, Tuhan sudah, Allah sudah menciptakan apa namanya, bahan yang natural tapi sebetulnya manfaatnya sangat sangat banyak sekali seperti itu. Apalagi ini udah banyak penelitiannya, terus udah dipakai puluhan tahun juga, orang yang pakai aman-aman saja, baik-baik saja, bahkan tambah sehat gitu kan. Nah, ini memang disarankan konsumsi bipropolis untuk membantu penderita infeksi saluran pernapasan akut, bisa juga pernapasan atas atau pernapasan bawah juga bisa. Jadi untuk suplemen ini bukan terapi utama, tapi sebetulnya terapi suportif gitu. Jadi boleh nggak sih dok gitu? Saya kan lagi minum obat banyak, boleh nggak minum propolis atau minum suplemen? Ya tentu boleh. Justru si suplemen inilah gitu ya ngebantu bapak dan ibu untuk apa namanya cepat recovery-nya gitu. Karena terkadang obat itu kan memang fungsinya itu atau cara kerjanya itu untuk mengurangi gejala. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini dia tepat sasaran gitu ya untuk mengurangi si infeksi bakteri atau virus seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan boleh silahkan langsung ditanyakan. Nanti saya akan memilih 3 pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih buat pemaparannya, Dokter Parama Putri. Boleh kasih aplaus virtualnya. Ya, Terima rekan-rekan ya. kasih. Aduh, kalau ngomongin ISPA itu memang nggak ada habisnya, apalagi kalau di anak-anak ya, Dok ya. Karena Iya, itu tadi benar. imunitas anak-anak tidak sebagus imunitasnya kita. Nah, masalahnya Betul. Masalahnya kita yang udah gede aja juga kadang nggak kuat dong ngadepin polusi yang luar binasa Ih, gitu. banget 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 kita aja udah aduh bener-bener ini deh apa ya, effort banget ya hidup di kota tuh Betul. sebenarnya, maksudnya hidup dengan berdampingan dengan polusi, apalagi anak-anak, aduh nggak tega banget. Jadi makanya perlu banget tambahan si antioksidan tiap hari gitu. Makanya saya beruntung Oke. banget sebetulnya setelah mengenal si produk perlebahan ini, karena anak saya juga anak alergi kan gitu, jadi Hmm, sensitif banget dia sama udara lah,
gitu. Jadi kalau misalnya udah imunitas udah turun, aduh, udah deh, ini takutnya sakit lama. Iya, kayaknya kalau Gitu. ngomongin testimoni, bagaimana pengalaman kita dalam merawat keluarga, Hmm. menghadapi ISPA ini, pasti saya yakin yang hadir di sini juga banyak testimoni ya dok ya, nggak cuma Ya, dokter betul. Parama Putri nih, aku sendiri juga sangat-sangat kebantu ketika kita itu mencegah ya, karena mencegah itu lebih enak sebenarnya daripada kita Betul. sampai sakit gitu ya. Dan Betul. bener dok, zaman sekarang kita kalau nggak pakai suplemen, aduh beneran deh, bolak-balik sakit. Ya, benar-benar. Bolak-balik sakit. Karena apa Ya. ya? Karena itu tadi ya. Dan bersyukur sebenarnya Bapak Ibu semuanya kalau di HD itu kita punya akses untuk mendapatkan suplemen yang kualitasnya tinggi. Ya. Nah, ini nanti mungkin Dokter Parama Putri bisa sambil memilih pertanyaannya, Dok ya. Ya. Mana yang mau dijawab? Saya juga izin menjelaskan selain yang tadi dijelasin sama Dokter Parama Putri ya. Ada yang Polenergi, Claver Honey yang dan propolis ya, yang sangat membantu di pernapasan. Sebenarnya ada polen yang khusus anak-anak nih, teman Bapak Ibu. Itu di Honeybee Pollen nama Kids Tree. Nah, ini produk yang memang didevelop khusus untuk anak-anak ya. Jadi yang tutupnya orange ini. Nah, selain produk-produk kesehatan yang berupa suplemen, HD juga punya banyak sekali produk-produk personal care yang untuk perawatan tubuh ya, seperti itu. Dan itu juga semuanya mengandung propolis karena propolis ini sifat antibakterinya cukup kuat Bapak Ibu ya. Jadi kita punya hand body, punya facial wash gel, punya hygiene wash, pembersih area intim, punya salep, punya toothpaste, itu semuanya menggunakan antibakterinya propolis. Jadi sangat-sangat aman dan natural buat seluruh keluarga ya. Selain itu juga HD punya skincare yang tentunya juga bisa merawat kesehatan kulit wajah kita sekeluarga ya. Mereknya Baskin. Nah, kalau Baskin ini yang semua kemasannya putih, ini diproduksi di Korea Selatan ya. Tentunya dengan keunggulan apa? Semua produk-produk Baskin mengandung six core antioksidan. Jadi antioksidannya ada 6. Kemudian juga sudah bebas 14 bahan kimia keras berbahaya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu ya, karena nggak banyak loh skincare yang punya kemampuan seperti ini. Jadi dalam jangka panjang kalau dipakai itu lebih aman seperti itu ya. Karena memang dari awal HDI ini ingin memprovide produk-produk baik suplemen, personal care maupun skincare yang sehatnya dalam jangka panjang. Nah, itu ya. Supaya apa? Supaya kalau kita memang cantik, itu nggak ada efek sampingnya. Bener nggak? Di sini kan nggak mau ya pasti ya. Kalau udah sehat tapi nanti 10 tahun kemudian ada efek sampingnya. Waduh, nggak mau juga gitu ya. Oleh sebab itu kita bersyukur di HDI Bapak Ibu punya akses lebih banyak untuk mendapatkan produk-produk yang natural tentunya dan dengan harga yang sangat terjangkau bahkan bisa gratis setiap bulan. Nah, siapa yang mau gratis gitu ya? Bapak Ibu kalau misalkan ingin tahu lebih banyak mengenai produk-produk HDI, nanti bisa Anda menghubungi nama undang Anda, kemudian diajarin untuk download e-kit katalog digital kita, sehingga Bapak itu bisa dapat lengkap komplit ya. HDI itu ada apa aja, Baskin ada apa aja. Bapak Ibu juga kalau sudah punya akunnya HDI gitu ya, Anda bisa masuk di fitur atau menu HDI Learn. Di sana sudah ada detail semua penjelasan, testimoni, penelitiannya, manfaat produk dan flyer-flyer semua produk-produk HDI ya. Dan kita juga ada trainingnya khusus untuk produk-produk ya, ada di Product Knowledge yang disampaikan lewat Zoom yang Bapak Ibu juga bisa ikutin sehingga Bapak Ibu bisa tahu lebih banyak dan kita itu bisa menjaga keluarga kita sendiri gitu ya, nggak tergantung sedikit-sedikit harus ke rumah sakit gitu. Paling nggak untuk yang ringan-ringan kita bisa handle sendiri dengan produk-produk perlebahan ini ya. Nah, tentunya Bapak Ibu di sini kalau ada yang belum punya akun HDI, ada nggak? Kalau ada yang belum punya akun HDI, Bapak Ibu boleh hubungin rekan yang mengundang Anda supaya dibuatkan akun. Ya, langsung dibikinin akun HDI atau member HDI. Kenapa? Karena Anda kalau sudah bisa masuk ke akun HDI, Anda punya banyak sekali benefit yang Bapak Ibu bisa dapatkan gitu ya. Apa aja sih benefitnya? Nah, di HDI kalau Bapak Ibu sebagai konsumen saja, jadi di HDI itu boleh loh jadi konsumen aja gitu ya.
Bapak Ibu punya benefit apa sih? Ada cashback nektar atau diskon belanja. Jadi HDI memberikan nektar kepada Bapak Ibu yang sudah melakukan pembelanjaan-pembelanjaan tertentu gitu ya, tergantung promo-promonya bulan tersebut. Nah, itu nilainya nggak kecil Bapak Ibu ya, nektarnya bisa sampai 2.000 nektar. 2.000 nektar itu senilai dengan 200.000 rupiah. Nah, lumayan kan ya, bisa dapat belanja, dapat voucher belanja lagi. Jadi nanti waktu beli lagi bisa langsung dipotongin di akun Anda langsung. Kemudian dapat subsidi ongkir untuk pengiriman seluruh Indonesia. Setiap pembelanjaan 800.000 untuk yang area di luar Papua dan Maluku dapat subsidi 20.000. Kalau pembelanjaan 1 juta dapat subsidinya 35.000. Nah, khusus yang Papua itu lebih besar lagi ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Kemudian Bapak Ibu semuanya juga punya fasilitas untuk bisa konsultasi gratis mengenai kesehatan dengan dokter-dokter di HDI atau konsultasi kecantikan dengan para Smart Skin Advisor di Biskin ya. Gratis Bapak Ibu. Nah, ini fasilitas yang memang udah disiapin HDI buat semua membernya. Termasuk promo bulanan ya, tiap member punya jatah. Nah, kayak sekarang promonya banyak ya. Termasuk promo Elixnya di promo, madunya di promo, honeybee pollennya di promo, baskinnya di promo. Waduh, banjir promo ya dalam 4 hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi rekan-rekan yang mengundang Anda. Nah, gimana sih bikin akunnya sih? Simple banget, nggak pakai lama, hanya cukup kirim foto KTP dan email. Kalau dilakukan malam ini Bapak Ibu, Anda dapat free. Karena apa? Karena biaya registrasinya harusnya 50.000 gitu ya. Tapi khusus yang hadir di Heroes Enterprise Gathering ini segera menghubungi yang mengundang Anda sehingga Anda bisa dibuatkan akun HDI secara free. Nah, tapi Bapak Ibu juga punya kesempatan loh supaya dapetin apa? Dapetin produk-produk HDI dengan gratis. Caranya gimana? Caranya sharing. Ya, sharing ketika ada yang membeli atau menggunakan HDI juga, maka Bapak Ibu akan dapat komisi bagi hasil. Itu artinya Bapak Ibu sudah bisa jadi seller gitu ya, jadi penjual HDI. Dapat komisi 10-15%, dapat fasilitas portal bisnis online free ya, HDI One namanya. Dan ini kalau Anda bikin sendiri mahal sekali Bapak Ibu. Dan ini integrated dengan sistem HDI se-Asia ya. Kita juga punya online store sendiri namanya HDI Store yang Bapak Ibu bisa pakai untuk transaksi di seluruh Asia juga ya. Jadi ini luar biasa ya, kalau kita jadi seller semuanya udah digitalisasi, termasuk reportnya, accountingnya gitu ya. Dan yang menarik adalah Bapak Ibu bisa upgrade, nggak cuma jadi seller, tetapi Bapak Ibu bisa jadi networker atau distributor. Nah, jadi distributor apa benefitnya gitu ya? Jadi distributor Anda punya pendapatan lebih unlimited, tidak terbatas. Karena kalau distributor Anda memungkinkan punya omset yang jauh lebih besar, bahkan nggak terbatas. Nah, kita dapat bagi hasilnya 5% sebagai distributor. Tapi bukan dari penjualan kita sendiri, tapi dari omset grup yang kita bangun gitu ya, tim yang kita bangun sama-sama. Kemudian jadi distributor juga punya kesempatan peluang melakukan ekspansi usaha lebih luas dan lebih mudah gitu ya. Jadi nggak dibatasin di area tempat tinggal Anda aja. Anda bisa expand ke seluruh Asia, bebas ya. Dan mendapatkan special coaching dan mentoring dari Heroes Group yang cukup lengkap ya kurikulum bisnis coaching dan mentoringnya. Nah, Bapak Ibu kok bisa sih jadi networker ini pendapatannya jauh lebih besar dibanding seller karena 5% ini bisa menghasilkan omset miliaran Bapak Ibu dari power of duplication. Power of duplication itu apa, Ci? Power of duplication itu simple. Bisnis HDI ini sebenarnya bisnis cerita. Ketika kita sudah jadi pengguna, suka sama produknya, ceritalah kepada teman-teman Anda, kepada keluarga Anda. Misalkan dalam 1 bulan kita bisa cerita ke 1 orang aja ya, maka di bulan pertama kita akan punya 2 orang di tim kita yang sama-sama cerita ya. Dan duplikasi ini terjadi luar biasa. Kayak ingat ya zaman virus COVID gitu ya. Virusnya itu menduplikasi dengan cepat hanya karena dari 1 jadi 2. 2 ini bisa jadi 4 karena masing-masing sharing ke 1 orang.
4 ketika masing-masing sharing ke satu orang, bulan ketiga bisa jadi 8. Bapak Ibu, kalau itu terjadi terus, konsisten gitu ya, kita melakukannya konsisten aja, 1 tahun aja. Di atas kertas ya Bapak Ibu ya, ketika semua orang di tim kita tuh melakukan hal yang sama, cerita ke temannya gitu ya, karena kepengen temennya itu sehat juga gitu kan. Maka dari 8 jadi 16, 16 jadi 32 jadi 64. Dan 64 orang ini kalau sama-sama gitu ya, makan madu, makan propoelix, makan Polenergi atau honeybee pollen, sekeluarga 1 bulan 900.000 aja ya, 900.000 BV gitu ya. Maka kita dapat bagi hasilnya 5%, maka kita dapat komisi sekitar 2,8 juta Bapak Ibu. Nah, 2,8 juta itu lumayan nggak? Dengan hanya cerita, kita nggak perlu keluarin modal produk. Kenapa? Karena produknya udah disiapin sama sistem, ya, bukan kita yang harus menyiapkan stoknya. Kalau ini terus dilakukan, 64 jadi 128, 128 jadi 256, 256 jadi 512, 500 jadi 1024, jadi 2048. Di bulan ke-12 kita bisa punya tim sebanyak 4096. Anggaplah 4096 ini makan madu bareng-bareng gitu ya semuanya. Maka kita punya potensi pendapatan berapa di bulan ke-12? Kita punya potensi pendapatan 184 juta karena kita dapat bagi hasil tuh 5% Bapak Ibu ya. Nah, 184 juta ini nih lumayan ya per bulan ya. Anggaplah nggak semuanya makan gitu ya 4.000 ini, 400-nya aja yang makan, 400 orang aja gitu ya. Jadi 90% yang nggak makan madu, cuma 10% aja. Kita masih bisa dapat 18.432.000. Bapak Ibu, ini satu peluang yang luar biasa, benar nggak? Ya, lumayan ya. Loh, sekarang itu bikin bisnis yang punya cuan 10 juta per bulan itu nggak gampang loh, teman-teman. Nggak gampang, butuh modal yang banyak, bener ya Dokter Parama Putri begini-begini. Karena Dokter Parama Putri punya banyak bisnis ya. Dan di HD Bapak Ibu punya kesempatan, peluang yang Anda bisa gunakan. Mengingat apa? Sebenarnya produknya banyak dibutuhkan. Kalau ngelihat kayak tadi ya, sebenarnya yang kena ISPA di kota besar ini aja, seabrek-abrek, bener nggak? Dan kalau dilihat testimoni Bapak Ibu, saya juga salah satu emak-emak yang merasakan bagaimana produk HD ini membantu kesehatan keluarga saya gitu ya. Nah, selain dapat sehat, akhirnya sharing ke teman, akhirnya dapat komisi sehingga saya bisa membantu kesehatan. Teman saya akhirnya ikut sharing madu juga sehingga dia juga dapat komisi. Kita itu punya benefit kesehatan dan kesejahteraan baik di keluarga dan masyarakat sekitar kita. Nah, ini hal yang luar biasa buat saya. Selain hitung-hitungan uangnya juga menarik ya, teman-teman ya. Tapi benefit member dari HDI kita juga bisa dapetin rekognasi, penghargaan, dan cash award. Jadi uang cashnya ada lagi. Nanti kalau mau tahu lebih detail ada commission one plan, ada royaltinya gitu ya, dan ada jalan-jalan gratisnya. Nah ini sebenarnya paket lengkap loh teman-teman, yang disiapin HD untuk Bapak Ibu member HDI semua yang mau sama-sama untuk menangkap peluang yang luar biasa dari HDI ini tentunya ya. Nah, ini kalau Anda tahu, aduh detailnya gimana sih, Ci, gitu ya. Ada sebenarnya 2 Zoom session yang Anda bisa ikutin. Yang pertama namanya Hero Startup, Bapak Ibu. Hero Startup ini buat Anda yang baru join di HDI dan pengen tahu member benefitnya apa aja sih lebih detail gitu ya. Terus gimana cara memulainya gitu kan. Apa yang aku mesti pelajarin dulu, masuk ke portalnya gimana, ke HDI Store-nya gimana. Itu Anda bisa belajar bareng-bareng di Hero Startup. Kemudian kalau mau tahu nih, cuannya berapa, ngitungnya gimana, masuk akal apa enggak gitu ya, fasilitasnya apa aja, boleh ikut di Commission One Plan. Waduh, kalau udah ngomongin ini ya teman-teman ya bisa nggak berhenti saya. Kenapa? Karena saya antusias sekali untuk berbagi peluang usaha yang luar biasa. Tapi saat ini Dokter Putri kayaknya sudah memilih pertanyaan-pertanyaan ya dok ya. Ya, ya, Nah, oke. ini juga kayaknya ada beberapa yang sharing testimoni ya, udah kebantu gitu ya selama Iya, betul. Seneng banget deh bacanya sama betul. produk perlebahan ya.
betul. Oke, sebelum Dok, menjawab saya mau sapa dulu dong sama Ibu Vera dan Ibu Yeni. Hai Ibu Vera Gowandi, hai. Dari tadi open cam dan Mbak Yeni dari Makassar. luar biasa ya. Luar biasa, udah open cam. Thank you ya, udah simak. Oke, yuk kita lanjut. Gimana tuh pertanyaannya Oke, saya yang bantu tadi? baca ya, Dok. Boleh, 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 boleh. Mengenai Oke. beberapa pertanyaan nih mungkin dari Kak Hilda nih ya. Ya. Bu dokter mau tanya, anakku usianya 8 bulan. Udah Hmm. ke dokter spesialis anak, katanya bronkopneumonia harus terus dinebuk, terus Ya. pakai antibiotik, tapi si grog-grognya ini nggak hilang-hilang. Nah, makan juga jadinya kurang lahap karena GTM. Hmm. Akhirnya di stop nebuk dan karena nggak ada perubahan. Nah, pertanyaannya mungkin ini kali ya, bukannya nebu juga nggak boleh lama-lama ya dok ya, seperti itu. Oke. Nah, itu grok-groknya itu kan sebetulnya ada lendir ya. Nah, lendirnya itu sebetulnya masalah utamanya gitu kan. Nah, tergantung nih nebunya apa dulu. Kalau nebunya NaCl sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang nebunya isinya ada kortikosteroidnya atau ada pulmicort gitu ya, dan Ventolin itu memang harus dalam pengawasan dokter. Dan harus ditentukan oleh dokter yang merawat gitu. Jadi saya pun tidak bisa menyebutkan berapa lama gitu. Karena saya tidak tahu kondisi anaknya, berat badannya berapa, usianya berapa, dan sebagainya gitu. Detailnya sih tidak tahu. Jadi harus benar-benar spesifik tanyakan ke dokter anaknya. Sampai kapan dok? Sampai berapa lama gitu? Apakah ada efek samping kalau misalnya lama? Karena memang setiap obat itu pasti ada efek sampingnya seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa pakai dalam batas maksimal dengan minimal resiko efek samping gitu kan. Nah, untuk lendir itu bisa beberapa hal sebetulnya ya, bisa diatasi beberapa hal. Yang pertama, sering minum air putih tadi gitu. Kalau misalnya anaknya memang sudah usia bisa minum air putih gitu, minumlah air putih sedikit tapi sering. Karena kalau keseringan minum air putih dan dalam jumlah yang banyak itu bikin anak mual dan enek dan mau muntah juga gitu. Jadi dikit-dikit aja tapi sering. Dan minum airnya itu hangat, bisa hangat. Bisa air madu juga gitu ya, pakai kelapa honey boleh gitu. Tapi kalau kelapa honey kan nggak bisa hangat ya, airnya pasti air yang suhu ruangan seperti itu, nggak dingin juga sih. Tapi terus yang kedua bisa dikompres hangat dadanya gitu, itu yang kedua. Terus yang ketiga bisa ditepuk-tepuk dadanya. Jadi anaknya nggak, saya nggak ada boneka lagi. Jadi ditelungkupin anak ini misalnya orang tuanya yang ini ya, gitu ya. Ini anaknya. Jadi anaknya ditengkupin gini, ini dada bagian depan gitu. Ini di punggungnya. Nah, punggungnya ditepuk-tepuk ya, ditepuk-tepuk gitu dari bawah ke atas, dari bawah ke atas gitu. Itu bisa ngebantu anaknya untuk mengeluarkan dahak atau dahaknya jadi lebih apa namanya lepas lah dari si salurannya itu seperti itu. Nah, terus itu GTM-nya pasti karena enek, karena mual, ketelan tuh. Karena kan lendirnya tadi grok-grok gitu kan. Itu kasihan banget, Kak. Jadi memang sebaiknya fokusnya itu untuk mengencerkan dahak dulu. Coba tanya sama dokternya, dok, apakah ada, karena memang ada obat pengencer dahak gitu kan. Jadi boleh tanyakan aja, dok, obat pengencer dahaknya tuh apa gitu. Boleh nggak dikasih ke anak saya gitu. Apa nama obatnya, dosisnya berapa, dan berapa lama pakainya gitu. Jadi memang fokusnya untuk si dahak itu dulu lebih cair seperti itu supaya anaknya juga mau makan. Ketika anak mau makan, makannya gizi sehat ya bisa imunitasnya juga bisa bagus lagi seperti itu. Semoga terjawab. Ya ini memang ya perjuangan orang tua Mama-mama zaman now betul. ya, karena memang Mm-mm. benar-benar kita itu digempur di udara yang nggak bersih ya dok ya. Betul, betul, betul. Jadi permasalahan ISPA ini luar biasa. Jadi semangat mami-mami gitu dan mungkin Banget kalau ya, masih nggak sendirian ya, Chester ya. Kita dan semua mungkin bersama. dan mungkin kalau misal masih ASI, ibunya itu bisa konsumsi produk HD ya dok ya, Betul, karena betul, itu betul. akan membantu sekali. Membantu. Dok, ada Hmm. lagi nih dari Kak Ya, Anissa. Kak Anissa ya, tanya nih, bedanya ISPA sama pneumonia dan bronkopneumonia itu apa gitu ya. oke. Kemudian Kak Anissa punya anak umur 4 tahun. Setiap bapil selalu ada sesak. Ya, Hmm. karena anak saya ada riwayat bronkopneumonia berulang. Sudah PICU 2 kali, rawat inap 5 kali. Nah, dalam keluarga memang ada keturunan asma kayak yang tadi disebut mungkin ya. Nah, Hmm. apakah anak yang bapil dengan keturunan asma setiap muncul mengik tadi, apakah bisa langsung dinebu dengan Ventolin atau Pulmicort, dok?
Nah, atau harus dengan resep dokter nih. Nah, itu yang mungkin ditanyakan nih. Ya, oke. Nah, oke, pertanyaannya bagus banget karena spesifik ya. Nah, kalau untuk ISPA, ISPA tuh sebetulnya bedanya sama pneumonia dan bronkopneumonia. Jadi ISPA itu adalah sebutan infeksi saluran pernapasan akut harusnya, tapi masyarakat itu mengartikannya saluran pernapasan atas. Gitu. Nah, jadi kami para medis itu tetap menyebutnya infeksi infeksi saluran pernapasan akut seperti itu. Nah, tapi biasanya kita bilangnya ISPA-nya apa? Pneumonia atau non pneumonia gitu. Jadi kalau pneumonia sendiri ini adalah infeksi di bagian paru-parunya gitu, di bagian saluran pernapasan bagian bawah kayak gitu kan. Tapi sebetulnya bagian dari ISPA juga karena kan akut pengertian medisnya. Tapi orang masyarakat umum taunya A-nya itu atas. Jadi bilangnya kalau pneumonia itu saluran bawah gitu kan. Ya, jadi kita bilangnya ISPA-nya apa? Pneumonia atau non pneumonia gitu. Nah, pneumonia sendiri ini ada infeksi, sebutan infeksi pada paru-paru seperti itu. Nah, apa sih bedanya sama si bronkopneumonia? Jadi kalau bronkopneumonia itu infeksi spesifik lagi di bagian alveolus dan juga bronkus. Jadi kan paru-paru nih ya. Paru-paru kan ada dua tuh ya di kanan kiri. Nah, paru-paru itu kan di dalamnya kayak ada cabang-cabang tadi mana ya? Saya kasih gambar ya. Saya lebih suka jelasin lewat gambar. Nah, ini dia. Ini kan paru-paru nih, kelihatan kan? Kelihatan nggak? Nah, itu kalau bronkopneumonia adalah nih alveolusnya tuh sebetulnya dia ada kantong udara nih. Tuh, kantong udara alveolus, alveolus kecil-kecil gitu. Cabang-cabangnya ini nih. Gitu ya di bronkus, bronkus tuh di cabang-cabang ini dan di alveolus tuh yang di sebetulnya ini ada bulut-bulut gitu. Itu yang bulut-bulut itu alveolus tuh tempat pertukarannya oksigen dan pertukaran oksigen gitu di dalam paru-paru itu sendiri. Jadi kalau pneumonia keseluruhan paru-paru, sebutan payungnya lah ya, payung si paru-paru ini sebutan infeksi pada paru-paru. Tapi kalau bronkopneumonia adalah di bronkus dan di alveolus. Jadi lebih spesifik lagi tempatnya. Seperti itu. Oke, itulah perbedaannya. Nah, ada tambahan nih, karena anaknya Kak Anissa ini sebenarnya dia doyan makan anaknya ya, 4 tahun, jadi makan nggak Hmm. suka, tetapi kenapa imunitasnya gampang bapil? Nah, apakah karena kurang sinar matahari? Karena memang jarang keluar rumah, hanya pas weekend, sebab anaknya memang belum sekolah. Nah, itu Oke. gimana tuh, Dok? Oke, nah itu pertanyaan yang ketiga. Tadi mohon maaf yang kedua belum saya jawab. Jadi yang Hmm, kedua, hmm. kalau keturunan asma setiap Oh, muncul gitu. mengi, apakah bisa langsung dinebu dan Ventolin dengan Pulmicort? Nah ini balik lagi, kalau misalnya sudah dapat arahan dari dokter anaknya, misalnya Bu, kalau misalnya anaknya udah muncul gejala tersebut, itu nebu aja nggak apa-apa. Biasanya dokter anak udah kayak gitu soalnya, gitu. Jadi udah dikasih arahan, udah dikasih apa ya protapnya gitu ya, dicatat aja. Jadi kalau misalnya ke dokter anak, tanyalah sebanyak-banyaknya dan bawa buku catatan. Jadi kalau saya tuh punya buku catatan yang saya bawa kalau ke dokter anak dan saya catat isinya itu ada apa namanya observasi pada saat anak sakit apa ya, pemantauan anak sakit. Jadi misalnya tanggal 21 Juni demam pukul berapa kayak gitu. Biasanya saya tulis tuh, misalnya ada diare, diare berapa kali sehari. Itu adalah buku yang saya bawa ke dokter anak untuk saya jelaskan ke beliau. Dan pertanyaan apa sebelum ketemu beliau tuh udah saya catat dulu gitu, pasti saya catat dulu apa aja sih yang saya mau tanyain gitu supaya nggak lupa nanti kalau misalnya udah sampai ketemu dokter anak anaknya rewel atau apa lupa kan jadi buyar. Nah sebaiknya dicatat semua. Nah pada saat anak kita memang butuh arahan yang panjang gitu kayak misalnya asma gitu itu tanya aja, dok kalau misalnya mengi gini bisa nggak gitu langsung dinebu gitu, karena kalau misalnya kan balik lagi harus tahu situasi dan kondisi. Kalau misalnya anak saya itu memang setiap pas sesek gitu udah pasti saya kasih nebu tapi biasanya NaCl gitu kan, aman-aman aja tuh kalau NaCl mau kapanpun gitu kan karena emang juga nggak ada asmanya. Oh iya satu lagi, kalau misalnya memang udah mulai pilek nih bapak dan ibu atau misalnya anaknya alergi itu bisa dicuci hidung, cuci hidung. Ada yang udah pernah tahu cuci hidung? Saya mau kasih lihat alatnya deh sebentar ya. Yang itu ya, cuci hidung itu kayak ini ya, teman-teman ya. Tapi iya, Disemprot di ternyata alat hidungnya ya, cuci kayak hidung saya suntikan ya. ada di
alat cuci hidung saya ternyata ada di sana, belum di apa namanya, belum ditaruh di sini. Jadi alat cuci hidung itu bentuknya kayak bidet portable gitu. Ada yang pernah tahu nggak? Bidet tuh buat alat cuci-cuci portable. Dia kayak ada selangnya gitu. Oh. Nah, dimasukkan atau pakai squid juga bisa atau suntikan gitu kosong 10 cc. Pakai NaCl. NaCl-nya beli di apotek kayak gini bisa. Tuh, terus jangan Mm-mm. lupa beli ininya buat dibolongin di atasnya nih. Soalnya Mm-mm. kalau kalau infusan gini mesti dicolok gitu kan ya. Ya udah, itu dicuci aja setiap pulang sekolah, dicuci, ditutup. Jadi caranya di satu lubang hidungnya dimasukin pakai pakai si selang itu, kan di YouTube banyak kok cara cuci hidung gitu. Nah, itu dicuci hidungnya ya sehari, kalau buat anak alergi mah sehari 2 kali. Itu ngebantu banget untuk mengurangi bakteri dan virus yang menempel di rongga hidung gitu. Jadi dia terbuang Hmm. ke flush gitu. Apalagi yang tadi anaknya grok-grok-grok gitu kan. Nah, itu enak banget tuh cuci hidung. Biasanya lendirnya keluar langsung gitu. Membuat saluran pernapasan lebih lega. Iya, ya. Kalau Itu misalnya lendirnya, kenapa? itu kalau orang zaman dulu kayaknya nggak tega ya, Dok. Tapi kalau sekarang sudah biasa karena saya sudah pernah Udah biasa. praktek pas kena COVID gitu. Oh iya 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 iya. Sekarang mah udah biasa kan, Iya, familiar ya dengan si iya. cuci hidung itu kan. Nah, cari deh di YouTube dia, caranya banyak kok gitu. Dan sebenarnya itu ketika kita masukkan sebenarnya nggak sakit, cuman kita jadi kayak kepengen bersin sehingga keluar ya. Betul, betul. Jadi Ya. nahan nahan napas aja. Jadi pada saat dipencet nahan napas. Nah, itu kayak rasanya tuh kayak lagi berenang. Kayak tenggelam. Iya, kayak tenggelam, kayak lagi berenang gitu ya. Jadi rasanya kayak gitulah kurang lebih. Nanti kasih tahu juga ke anaknya, ditontonin YouTube dulu gitu ya. Ini nggak apa-apa kok, kasih tahu manfaatnya apa gitu ya. Nanti rasanya kayak apa, nggak nyaman, tapi kamu tahan napas aja gitu. Ntar ajarin bisa kok, anaknya pinter. Oke, aduh banyak banget tips-tipsnya ya buat para pejuang kesehatan anak-anak kita. Iya, Saya yakin Bapak Ibu kalau kita ngomongin masalah penyakit anak tuh dok nggak ada habisnya. benar, benar, Gitu. benar, Tapi benar. memang yang sangat-sangat membantu adalah bagaimana kita itu juga menjaga imunitas mereka ya dok ya. Benar, benar. Makanya benar tadi konsumsi makanan bergizi itu Hmm. wajib dan tambahkan madu minimal Mhm. kids tree atau honeybee pollen di dalam asupan anak-anak kita. Kalau kita yang gede nih, pengalaman ya Propoelix. Kalau saya sendiri saya boleh testimoni ya dok ya. Saya punya anak dua. Dari mereka kecil kalau udah batuk pilek, senjatanya cuma madu, Propoelix, kids Iya, tree dulu iya, gitu. Sebelum dibawa ke iya, dokter sama dijemur. iya. Iya, benar, benar. Benar ya, karena saya tipikal orang tua zaman dulu. Anaknya sekarang sudah 11 tahun dan 13 tahun. Jadi Oh, sudah Masya Allah. remaja, sudah teenage dan kemurahan Tuhan mereka juga kayak paracetamol bolak-balik ke dokter tuh hampir saya nggak pernah ke dokter karena mereka Hmm. sakit. Terakhir mereka dokter ya cuman vaksin aja. Tapi benar teman-teman, imun itu sangat membantu. Imun Hmm. itu sangat membantu. Nah, cuman memang anak-anak zaman sekarang itu tantangannya lebih berat ya karena Ya, lingkungannya udah jauh lebih rusak ya. ya, betul, Kemudian betul. efek COVID kemarin itu juga Iya, long betul COVID-nya banget. banyak ya, Dok ya. Jadi Betul banget. Efek memang COVID tuh lumayan betul. Jadi tadi berat. sempat ada yang ngomong juga efek COVID, long COVID sekarang orang jadi gampang bapil ya. Ya iya, itu itu pengaruh sekali. Oleh sebab itu jangan menyerah karena ini luar biasa. Mungkin Dokter Parama Putri nggak bisa jawab semua ya, Dok ya. Ya, Pertanyaan-pertanyaannya ya. Tapi kalau mungkin ada satu lagi yang nah, ini tadi yang ketiga belum kejawab nih, Cesar, sorry. Oh Yang iya, yang ketiga, ketiga saya tadi doyan tentang makan tapi ah, imunitasnya gampang batil. Nah, itu tadi anaknya sebenarnya suka makan gitu kan. Sesak napas tidak disertai bunyi mengi, apakah bisa? Bisa. Kalau sesak napas tidak disertai mengi bisa karena banyak lendirnya, itu bisa. Anak saya tuh, saya sendiri pernah sesak napas tapi tanpa mengi karena saya nggak ada asma, itu bisa. Kayak gitu. Nah, itu mungkin karena lendirnya tuh bisa, hati-hati ya Bapak dan Ibu. Jadi itu si lendir itu memang aduh, mesti kita buang jauh-jauh ya. Jadi minum air putih yang banyak atau cuci hidung. betul. Terus anaknya suka makan tapi kenapa imunitasnya gampang batil? Makannya apa dulu nih Bu? Apakah makannya sudah sesuai, gizi seimbang? Mohon maaf ya, tapi memang zaman sekarang tuh tantangan cepat saji itu sangat banyak. Sesimpel misalnya chicken nugget gitu kan. Itu banyak kandungan-kandungan yang membuat itu kan high processed food ya.
Jadi Yes. bikin inflamasi dalam tubuh tuh gampang banget gitu. Misalnya yang cepat saji tuh sosis, chicken nugget, misalnya apalagi tuh ya. Iya, saus-sausan yang gampang, yang cepet. Misalnya chicken teriyaki tapi sausnya cepat saji kayak gitu. Nah, itu perlu diperhatikan sayur buah udah atau belum. Nah, balik lagi, walaupun udah makan sayur, udah kok dok semuanya tidak cepat saji misalnya kayak gitu. Semuanya misalnya sayur asam atau tempe tahu gitu, itu bagus. Tapi kita perlu ingat sistem pencernaan anak itu juga belum tentu bisa menyerap sempurna. Karena apa? Balik lagi radikal bebas dan lain-lainnya banyak mengganggu jajanan-jajanan, polusi udara dan lain-lain. Makanya kita butuh misalnya si madu ini buat memperbaiki si jaringan sistem pencernaannya dia supaya dia bisa menyerap lebih baik lagi gitu. Atau misalnya makan buah gitu ya, makan buah atau makan makanan yang sehat itu memperbaiki si bakteri baik dalam pencernaannya supaya dia bisa menyerap gizi dengan maksimal. Kayak gitu. Dan mungkin ya, saya jadi kepikir ya dok ya, kapan-kapan kita ajukan ke tim HEG untuk bahas tentang imun ya dok ya. Karena Iya, imun itu betul-betul. benar-benar benteng terakhir kita dan itu jadi kunci Ya, sehat sebenarnya. Ketika kita punya betul. imun yang baik, itu jadi kunci sehat dan termasuk apa saja yang mempengaruhi imun kita Mm-mm. gitu ya. Ya, Itu ya, bisa bisa sangat membantu nggak cuma di ISPA, ya. bahkan di Tapi semua. segala macam ya. Oke. Intinya para orang tua ya, rekan-rekan semua yang hadir di sini jangan menyerah ya. Jangan menyerah untuk terus berjuang menjaga kesehatan keluarga kita ya. Paling enggak hari ini Dokter Putri sudah sharing nih untuk kenal ISPA itu apa. Paling enggak kita udah tahu Ya, penyebabnya ya. Cara ngatasinya gimana kalau misalkan sampai terjadi ISPA gitu kan ya. Tadi tips-tipsnya bagus tuh. Kalau zaman saya dulu sampai saya udah anak dua udah lupa dok mau bikin catatan catatan anak sakit. Pokoknya kalau udah anak sakit diingat-ingat tuh dokter. Oh, 3 hari yang lalu demam gitu. Udah nggak ingat diare berapa kali. Itu pokoknya panik aja. Tapi, iya, iya, iya. tapi itu sangat membantu ya. Membantu Mencatat. banget atau catat di notes handphone aja paling gampang ya. Kalau saya Ya, lebih suka betul. anaknya nulis ya, nulis tangan Ya, itu gitu. bagus punya buku Ya kesehatan anak buku, istilahnya iya, ya, catatannya di betul. situ. Dan bagaimana mencegahnya sehingga paling enggak di keluarga kita sehat dulu di keluarga sendiri dulu ya Ya, sebelum kita membantu keluarga yang lain ya, gitu. Aduh, Dokter Putri, kalau kita ngomongin ini nggak habis-habis. habis-habis bener. Terima kasih, tapi Terima Dokter kasih Putri banyak. udah mau berbagi dengan Heroes Enterprise Gathering malam hari ini ya, teman-teman ya. Mungkin kami juga mohon maaf tidak bisa jawab semua pertanyaan ya rekan-rekan. Kalau misalkan ada yang masih mau dikonsultasi, sebenarnya di HDI punya dokter konsultan ya, di mana nanti bisa menghubungi rekan-rekan yang mengundang Anda untuk bisa dibantu konsultasi dengan para dokter konsultan HDI yang tersebar di seluruh Indonesia, Bapak Ibu ya. Jadi manfaatin member HDI Anda dan kalau yang belum punya member, Anda boleh langsung bikin akunnya. Ya, bikin akun HDI-nya supaya Anda bisa punya akses ke sini. Dan jangan lupa ya, bulan Juni promo-promo cetar membahana termasuk madu, termasuk promo Elix, termasuk Kids Tree Honeybee Pollen gitu ya. Banyak promo-promo yang diberikan tinggal 4 hari lagi. Sorry, 3 hari lagi ya. 3 hari lagi Anda bisa manfaatin seperti itu ya. Buat menjaga kesehatan keluarga kita lebih murah kan kalau ada promo ya Bapak Ibu ya. Dan saya sendiri sebagai host, terima kasih Bapak Ibu sudah bertahan ya sampai jam 9 dan kami juga mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang keliru, yang kurang berkenan, kendala teknis dari tim HEG. Semoga di HEG ke depan bisa lebih baik lagi ya kami melayani Bapak Ibu semua. Juga nanti bulan depan ada banyak topik-topik yang menarik di Heroes Enterprise Gathering ya. Nanti dinantikan bulan depan itu topiknya apa saja. Yang pasti akan membuat kita jadi lebih banyak ilmu untuk menjaga kesehatan keluarga kita. Nggak cuma tubuhnya aja yang sehat, mentalnya juga gitu ya. Jadi jangan sampai skip setiap acara Heroes Enterprise Gathering. Jumat atau Rabu setiap minggu sehingga kita semua boleh bertumbuh di The Heroes Group ya. Thank you semuanya. Terima kasih Selamat semuanya. pagi.